Yang mahal itu apanya? Biaya logistiknya? Biaya upah petugasnya? Atau jangan-jangan biaya politik uangnya? Pertama, mekanisme ini tidak menjamin bebas politik uang. Transaksinya justru berpotensi berputar di kalangan elit politik. Siapa yang kuat modal, dia yang menang. Salam Sobat Media Indonesia. Kembali berjumpa di The Editors. Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pilkada dievaluasi. Ia menganggap proses pemilihan kepala daerah yang telah berjalan selama ini mahal. Sehingga, Presiden pun mengusulkan proses pemilihan kepala daerah diubah dari yang awalnya dipilih langsung menjadi dipilih oleh DPRD. Usut punya usut, Presiden sudah punya tuh daftar negara yang menjadi contoh dalam proses pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Negara yang disebut Prabowo yaitu India, Singapura, dan Malaysia. Rakyat di daerah di negara tersebut hanya memilih anggota dewan dan partainya. Lalu dewan tersebut akan memilih kepala daerahnya seperti gubernur maupun wali kota. Yang perlu menjadi catatan, ketiga negara itu tidak menganut sistem pemerintahan yang sama dengan Indonesia, yaitu sistem presidensial. Di India, bahkan sampai ke tataran Perdana Menteri alias pemimpin tertinggi di negara tersebut dipilih oleh parlemen. Ya, ini mirip-mirip sih dengan kondisi Indonesia di era Orde Baru. Fraksi-fraksi partai di parlemen sudah buka suara tentang usul presiden ini agar proses pilkada dievaluasi dan dikembalikan ke DPRD. Beberapa fraksi di DPR masih malu-malu untuk setuju terhadap usul itu. Mereka umumnya setuju agar proses pemilihan kepala daerah dievaluasi demi kepentingan bersama. Namun, ada yang terang-terangan mendukung agar kepala daerah setingkat gubernur dipilih oleh DPRD. Sebut saja Partai Kebangkitan Bangsa. Melalui ketua fraksinya di DPR RI, Ahmad Jazilul Fawait, PKB menyatakan memang sudah saatnya politik berbiaya tinggi dievaluasi. Saya kutip pernyataan Jazilul. Kami sudah berkali-kali menyampaikan pentingnya perbaikan sistem politik. Jazilul juga menjelaskan argumentasinya kenapa kepala daerah khususnya gubernur dipilih oleh dewan. Sebab gubernur tidak secara khusus memiliki kewenangan otonomi daerah. Gubernur adalah perpanjangan tangan presiden dan hanya memiliki fungsi koordinasi. Fungsi otonomi daerah, kata Jazilul, justru terletak di wali kota dan bupati. Untuk itu, cukup wali kota dan bupati yang dipilih secara langsung. Bukan hanya PKB nih. Partai Amanat Nasional atau PAN pun setuju kepala daerah dipilih oleh legislatif. Bahkan, PAN menyebut wacana ini sudah cukup lama dibahas di internal PAN. PAN pun menganggap jika disuarakan oleh Presiden, usul ini bisa lebih cepat dibahas oleh semua partai politik di dalam parlemen. Lucu juga, PAN sebelumnya menolak usulan revisi Undang-Undang DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ. Dalam draft revisi UU DKI Jakarta itu, ada usulan gubernur agar dipilih oleh Presiden. Waktu itu PAN menolak keras bersama fraksi-fraksi lainnya, karena gubernur harus tetap dipilih langsung. Wah, kok sekarang malah nerimo gubernur tidak dipilih langsung? Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai pembantu presiden tentu saja setuju. Lalu bagaimana dengan KPU? KPU sih mengatakan usulan ini hendaknya dikaji dulu. Betul, kata KPU, tentu saja dalam melakukan perubahan undang-undang harus melalui kajian, bukan karena usul presiden semata. Tapi, sebelum isu ini dibahas lebih lanjut dalam revisi Undang-Undang Pilkada, Presiden apakah sudah lupa? Dia juga produk hasil pemilihan langsung loh. Untuk itu, Presiden sebagai pihak yang pertama kali mencetuskan ide ini, sekaligus merupakan produk hasil pemilihan langsung, harusnya bisa memaparkan seberapa mahalnya biaya pemilihan langsung yang ia sebut-sebut itu. Yang mahal itu apanya? Biaya logistiknya? Biaya upah petugasnya, atau jangan-jangan biaya politik uangnya. Kalau memang Presiden merasa anggaran pilkada itu mahal, nyatanya kok laporan dana kampanye berkata lain? Dana kampanye yang dilaporkan, angkanya justru minimalis semua tuh.
Selain itu, anggaran kegiatan yang mahal dalam postur APBN dan sistem pemilihan adalah dua hal yang berbeda. Tapi Presiden justru melogikakan dua hal tersebut dalam satu sangkar. Padahal, jika memang Presiden kecewa anggaran pilkada menghabiskan dana puluhan triliun rupiah dan menganggapnya sebagai pemborosan, Presiden kan bisa aja memanggil menteri, KPU, Bawaslu, terus mengundang para ahli dari berbagai pelosok negeri untuk melakukan kajian supaya bisa menekan anggaran pemilihan, namun tetap mampu mempertahankan atau bahkan meningkatkan efektivitas pilkada. Bukan malah memerangi sistem pemilihannya. Masa kita mau meninggalkan demokrasi hanya karena alasan biaya? Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil mengatakan, pemilihan kepala daerah oleh Dewan adalah kecacatan sistem. Di dalam sistem presidensial dan pemerintahan berbentuk republik, semua kepala daerah sampai kepala negara dipilih langsung oleh rakyat. Makanya, ia bilang isu ini selalu digoreng oleh orang-orang tertentu yang mau merenggut keuntungan sepihak. Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari, juga menduga ada maksud tertentu dari ucapan Prabowo. Sebab sebelum ada kajian evaluasi pilkada, Prabowo malah langsung mengusulkan perubahan sistem pemilihan secara fundamental. Kedua, Ferry menduga mahalnya biaya politik itu bukan hanya soal anggaran, tapi adanya biaya politik uang. Karena hanya partai dan peserta pemilihan dok yang tahu bagaimana mahalnya biaya untuk menarik suara rakyat. Padahal yang melakukan politik uang kan para pesertanya. Kok malah rakyat yang jadi korban, kehilangan hak politiknya. Selain menghilangkan hak rakyat untuk memilih langsung kepala daerahnya, pemilihan kepala daerah oleh anggota dewan sudah jelas terlihat kekurangannya. Pertama, mekanisme ini tidak menjamin bebas politik uang. Transaksinya justru berpotensi berputar di kalangan elit politik. Siapa yang kuat modal, dia yang menang. Lagi-lagi, yang dijatuhan durian runtuh adalah yang duduk manis di parlemen. Kedua, mekanisme ini juga bisa semakin melanggengkan politik dinasti. Selama ada ayah, ibu, paman, bibi, kakek, nenek, kakak adik, ya pokoknya yang masih kerabat lah, yang sedang berkuasa, atau menjadi orang berpengaruh di tataran elit, tentu akan lebih mudah untuk meraup suara dewan. Ketiga, sosok yang nantinya menjadi gubernur diduga kuat tentu akan datang dari partai yang menguasai kursi di parlemen, atau dari koalisinya. Namun belum tentu loh rakyat srek dengan tokoh yang didukung partai. Contohnya saja terjadi di pilkada kali ini. Tidak semua calon kepala daerah yang diusung koalisi partai pendukung pemerintahan atau koalisi Indonesia Maju menang di pilkada. Di pilkada Jakarta dan pilkada Bangka Belitung misalnya, dua daerah itu calon yang diusung koalisi Indonesia Maju malah kalah. Bahkan pilkada di dua daerah di Bangka Belitung, yakni Pangkal Pinang dan Bangka, dibenangkan oleh kota kosong. Sehingga pilkada harus diulang tahun 2025. Ini membuktikan masyarakat memiliki pilihannya sendiri soal kepala daerah. Belum tentu loh mereka senang dengan calon yang didukung koalisi gemuk. Akhirnya malah lebih ikhlas memilih kota kosong. Keempat, pemilihan kepala daerah oleh DPRD bisa saja menghilangkan kekuatan rakyat di daerah untuk memperjuangkan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan. Karena kepala daerahnya lebih takut dimakzulkan DPRD yang sudah memilih. Belum lagi kalau sebelumnya ada transaksi, marwah kepentingan rakyat bisa semakin kabur. Pengamat politik sekaligus aktivis Ray Rangkuti menduga isu ini dimunculkan Prabowo karena kecewa paslon yang diusungnya kalah. Kalahnya di daerah yang paling pentingnya ini Pilgub Jakarta. Sudah menjadi rahasia umum loh bahwa Jakarta adalah epicentrum bagi semua sektor di tanah air ini, termasuk ekonomi dan politik. Siapa bisa menguasai panggung Jakarta, niscaya akan lebih kuat menguasai panggung politik nasional. Pemilihan kepala daerah oleh parlemen daerah juga bisa dikatakan sebuah kemunduran demokrasi. Padahal Indonesia sudah lama berkutat pada penurunan indeks demokrasi. Menurut laporan Economist Intelligence Unit tahun 2023, indeks demokrasi Indonesia turun peringkat 56 dengan skor 6,53. Dari tahun 2022 skornya 6,7.
Sementara data dari Freedom House mencatat indeks demokrasi Indonesia juga turun. Indonesia mendapatkan skor 62 dari skala 100 untuk indeks demokrasi di tahun 2019. Skor ini turun ke angka 57 pada 2024. Sementara mekanisme pemilihan kepala daerah oleh legislatif ini tak ubahnya seperti yang pernah dilaksanakan di masa Orde Baru selama 32 tahun. Bedanya, di masa Orde Baru, presidenlah yang dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Lalu kepala daerahnya ditunjuk oleh presiden. Dalam proses pemilu, masyarakat hanya memilih partai. Sementara yang sekarang ini, usulnya untuk level kepala daerah. Tapi siapa yang bisa menjamin kalau mekanisme ini tidak merembet ke level lain yang lebih tinggi? Demokrasi kita bukannya semakin baik, malah semakin terancam. Demokrasi di tanah air justru seolah ingin dilemahkan oleh pengelola negara. Daripada pusing memikirkan ingin mengubah sistem pemilihan, pengelola negara seharusnya memikirkan perbaikan sistemnya. Warga di tanah air merindukan pesta demokrasi yang jujur dan adil, tanpa politik uang, tanpa politik transaksi, maupun balas budi. Warga di pelosok Nusantara rindu akan kehadiran negara. Mereka rindu pemimpin yang peduli serta tidak haus kekuasaan. Aspirasi itulah yang harusnya didengar. Parpol, bagaimanapun juga, bertanggung jawab untuk melakukan pendidikan politik agar mampu melahirkan calon pemimpin yang mumpuni. Sehingga masyarakat memandang calon kepala daerah dari program dan visi misi, bukan dari tebal tipisnya serangan fajar. Parpol juga seharusnya mengusung politik tanpa mahar, sehingga tidak perlu lagi ada biaya politik maupun politik transaksional. Pemilihan yang efektif dan menjangkau seluruh golongan tanpa ada yang tertinggal jangan cuma jadi mimpi. Lebih daripada itu, negara ini masih negara demokrasi. Tidak boleh ada penghilangan hak politik, terlebih soal menentukan kepala daerah. Jangan hilangkan hak pilih rakyat demi keuntungan elit atau partai politik semata.